Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan dan karunia tiada terhingga untuk kita semua. Nikmat sehat, nikmat lapang, sampai nikmat iman dan Islam, nikmat yang tiada tara nilainya. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sholawat serta salam yang tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya. Anak-anakku sekalian, adapun lapal ayat yang menjelaskan tentang zina, yang pertama itu terkandung dalam surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu jinna innaha kana fahisatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maksudnya, janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu merupakan hal yang tidak positif, yaitu berarti negatif. Sungguh suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, bukan jalan yang benar. Kandungan tersebut menjelaskan bahwa secara umum Quran surat Al-Isra ayat 32 itu mengandung larangan mendekati zina. Zina itu tidak boleh didekati. Serta penegasannya bahwa zina itu merupakan perbuatan yang keji dan mungkar. Anak-anakku sekalian, menurut Imam Sayyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina itu dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. Yang pertama, dampak di dunia, menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur. Yang kedua, dampak yang akan dijatuhkan di akhirat, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab yang jelek, maksudnya banyak dosa. Selanjutnya, siksaan di neraka makin berat. Quran surat An-Nur ayat 2 juga menjelaskan, artinya penjina perempuan dan penjina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disangsikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan ayat tersebut juga menjelaskan, yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera penjina perempuan dan penjina laki-laki masing-masing 100 kali.
Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan pada keduanya karena untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, pelaksanaan hukum tersebut disangsikan oleh sebagian orang yang beriman. Itulah kandungan dari surat An-Nur ayat 2. Berdasarkan hadis yang tentang larangan mendekati zina, dijelaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan penerapan perilaku mulia, dijelaskan bahwa yang menjaga pergaulan yang sehat, maksudnya pergaulan itu sesuai dengan hukum dan syariat Islam yang ditetapkan. Yang kedua, menjaga aurat yang laki-laki berdasarkan aurat laki-laki dan perempuan berdasarkan pada aturan perempuan. Yang ketiga, pandangan laki-laki kepada perempuan, bahkan sebaliknya perempuan kepada laki-laki. Menjaga kehormatan, organ yang paling pribadi manusia sering disebut atau diperhaluskan dengan kata kehormatan. Kelima, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Bagi para pemuda remaja, menjaga pandanganmu dengan cara puasa. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka berpuasalah." Itu menekankan hawa nafsu. Hadis riwayat Ahmad.